warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan semuanya dalam acara podcast Jaringan Demokrasi Daerah Yogyakarta. Sudah hadir bersama kita orang yang sangat luar biasa sibuknya gitu, tetapi pada hari ini merelakan waktunya untuk bersama kita gitu ya, ngobrol santai di tengah mendung yang menggelayut gitu. Mas Aan gitu. Luar biasa. Terima kasih sekali dan tentu saja acara kita ini selalu didukung dengan kerelawanan yang luar biasa. Termasuk kopi ini. Termasuk hidangan yang tersedia di sini. Boleh diminum ya? Boleh, silakan. Ini memang adanya cuma ini gitu ya. Nah, untuk sampai di sana Mas Aan. Ya. Aktivitas kepemiluan ataupun aktivitas hari ini yang dilakukan oleh Mas Aan apa? Ya kalau saat ini kita kan bukan saya ya, tapi Ya. kita jadi kan sedang mempersiapkan kaitan dengan riset pilkada selama pandemi ini, dan ini sedang disusun oleh teman-teman untuk membuat riset khusus bagaimana kemudian partisipasi dilakukan selama pemungutan suara. Oke. Ya. Nah, tema kali ini kan kita akan mengambil tema terkait dengan pemilu dan kaderisasi di partai politik. Yes. Kita tahu hari ini ya bahwa partai politik itu adalah satu pilar demokrasi yang penting untuk memastikan proses terjadinya pergantian kepemimpinan di negeri ini. Kita masih percaya bahwa partai politik punya peran di sana dan sebagai penentu. Nah, tetapi fakta hari ini misalnya dalam proses-proses pemilu, kita lihat pemilu 2019, dan pemilu kada yang akan terjadi di 2020 ini gitu. Menurut pandangan Mas Aan selaku pengamat gitu ya, dan hari ini juga tahu saya jenengan mengambil studi lagi untuk bicara tentang politik. Wah, itu luar biasa ya. Nah, gimana pandangan jenengan terkait dengan pemilu gitu ya? Pemilu itu kan sesuatu yang kalau bagi saya, karena saya hidup di dua zaman, Orde Baru sedikit gitu. Dua alam ya? Dua alam ya, dua zaman. Orde Baru pemilu zaman dulu itu kan begitu ya, penuh dengan apa namanya, pokoknya kalau enggak ini, sajinya inilah. Partai politik punya peran yang luar biasa gitu. Hari ini harusnya itu sudah dibagi peran beberapa gitu ya, tetapi faktanya partai politik masih di sana. Dan apakah menurut Mas partai politik ada perubahan? Ya selalu ada ini ya transformasi ya, tapi kan transformasinya kemudian membaik atau kemudian memburuk gitu kan, karena proses partai politik, terbentuk partai politik kan bukan barang baru dan jauh sebelum reformasi ini kan juga cukup tipikal ya. Kalau dulu cukup tipikal ideologis, kemudian sekarang pragmatis atau kemudian cash all istilahnya. Nah di masa-masa sekarang yang menjadi problem sebenarnya adalah shortcut kader. Jadi kalau kemudian partai itu melakukan rekrutmen dan kaderisasi dengan baik, harusnya tidak perlu untuk melakukan penjaringan secara shortcut atau dengan istilah apa shortcut, pintas, dengan jalan pintas. Misalnya karena popularitas orang, karena artis, karena anak tokoh siapa, ini tidak pernah mengalami kaderisasi dalam sebuah partai, tiba-tiba dicalonkan dalam menjadi entah itu anggota dewan, entah itu calon bupati, calon wali kota. Nah ini kan problem serius sebenarnya dalam partai kita. Tapi partai tetap harus menjadi pilar demokrasi, di mana itu menjadi saluran penting untuk terus istilahnya menjadi agensi mengirimkan kandidat-kandidat terbaiknya, kader-kader terbaiknya. Problem seriusnya ada di situ, recruitment. Lalu bagaimana dengan masa-masa dulu di katanya Mbak Rani alami masa Orde Baru ya? Lama sekali kayaknya. Kayak Kita beda generasi ya. ini masa biri-biri ya. Ya kalau misalnya masa dulu minimal jadi kan dapat bacaannya lah ya kalau kita menikmati masa itu. Saya mengalami. Tapi kan konteksnya berbeda sekali dan cara pemilunya juga berbeda kan. Kalau dulu memilih partai dan sekarang kita milih orang juga, ya. Termasuk dengan pemilu presidennya juga berbeda. Kalau dulu ditentukan oleh MPR, kemudian di lembaga tertinggi, yang sekarang ditentukan langsung oleh direct people, langsung oleh vote orang. Jadi akuntabilitas dan pertanggungjawaban ini sebenarnya relatif lebih kuat harusnya. Tapi ini kan sangat prosedural. Pemilu sangat prosedural, demokrasi sangat prosedural. Apakah kemudian masih ada bolong-bolongnya dalam ini yang direvaluasi, diaudit oleh Jadi misalkan, dalam hal ini Jadi mengaudit kerja-kerja partai, ini harusnya menjadi PR bersama ya, mahar politik lah, money politik lah. Saya sepakat, karena sampai hari ini belum ada orang yang berani menyentuh partai politik. Oh, iya. Apalagi bicara terkait dengan, kalau menurut jenengan, apakah kita masyarakat berhak tahu
terkait dengan proses-proses tadi kaderisasi, kandidasi di dalam partai politik? Berhak dong, karena partai politik itu kan bisa dihitung sebagai institusi publik. Karena partai ini menjadi publik, ya publik berhak untuk mengevaluasi. Ya. Kenapa? Karena memang secara pendanaan mereka menjadi dua ya, ada dua jalur yang mereka boleh. Satu memang dari iuran anggota, murni dari mereka. Yang kedua memang dari pemerintah. Jadi ada konversi perolehan suara yang kemudian menjadi uang masuk untuk pengelolaan partai. Nah, ini menjadi bagian dari publik meskipun debatable. Apakah boleh kemudian sebelumnya diketahui sampai dalaman rumah tangganya partai? Tapi kita jadi ormas, mahasiswa, masyarakat punya hak untuk kemudian mengevaluasi karena mereka ke depan yang akan menjadi pilar mengirimkan kader-kader terbaik duduk dalam sebuah kursi kekuasaan. Betul. Begitu pentingnya fungsi partai politik karena dia kan yang mencetak nih orang-orang yang memikirkan bangsa pada garda terdepan. Yes. Ya, artinya dia kan harus punya visi misi yang jelas gitu, punya tahu problem persoalan yang ada di masyarakat. Nah, dari proses kita bernegara kan sudah, kalau bicara kemerdekaan sudah 75 tahun gitu ya. Nah, menurut Mas Aan sendiri, apakah partai politik itu tadi sebenarnya saya sudah tanya, tapi dari proses pendewasaan diri dari partai politik itu sudah menuju ke arah yang lebih baik atau seperti apa menurut pandangan Anda? Gemes aja kali ya. Jadi sebenarnya ini kan sesuatu yang memang tidak bisa kita tinggalkan, tetap harus kita perbaiki reformasi ya. Kita lakukan reformasi political party reform. Tapi kita gemes saja dengan situasi hari ini. Katakan isu-isu belakangan omnibus law. Ya. Omnibus law ini bagaimanapun ini produk kerja-kerja politisi. Banyak sekali kemudian pihak yang mencoba untuk mempertanyakan kembali bagaimana sih proses legislasinya. Mengapa kemudian yang berapa ini undang-undang itu sekitar 76 ya atau 70-an sekian itu yang kemudian dijadikan satu satu plus itu satu undang-undang itu kemudian bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat dibanding dengan produk undang-undang yang lain. Nah, sementara publik agak cemas nih, ini prosesnya benar apa enggak? Nah, ini kan dipertanyakan. Mereka tidak hanya melakukan dalam jalanan, tapi melakukan jalur-jalur demokrasi prosedural yang memang diberikan. Melakukan JR, judicial review. Nah, ormas, komunitas jadi, lalu kemudian NGO itu bisa melakukan kerja-kerja yang sifatnya elegan. Jadi tidak kemudian narkis gitu. Jadi yang harus dilakukan juga harus dilakukan juga. Tapi sesuai dengan prosedur hukum ya, meskipun kalau saya kalau sudah tidak bisa diingatkan dengan jalan hukum, mungkin rakyat turun ke jalan juga menjadi penting ya. Ya itu ada teorinya juga kan. Makanya political mass itu massa itu menjadi penting untuk menekan baik dari luar dan dari dalam. Nah, mereka yang dari luar inilah kemudian menjadi ini karena suara kita berkali-kali tidak didengar, kita akan gitu lah. Anda bakal saya loh, Anda saya pilih loh gitu. Mau milih masalah 5 tahun ke depan. Mungkin perlu itu ya. Ya, tapi kan itu juga sudah disuarakan berkali-kali oleh masyarakat. Problemnya politisi ini mendengar apa tidak? Atau kemudian mendengar untuk siapa? Ini yang kemudian maksud demokrasi kita ini masih sangat prosedural. Yang secara substantif itu yang kemudian perlu dievaluasi, dicek kesehatannya lagi. Sehat gak sih sekarang ini? Kalau bagi saya sih memang masih masa ini kan baru 1 tahun berjalan setelah pemilu 2019. Jadi 1 tahun berjalan hasil dari pemilu itu kan idealnya dengan sistem pemilu yang juga dikodifikasikan Undang-Undang Nomor 7 2017 itu kan pada pemilu presiden, pemilu legislatif. Ini kan tentunya berpisah, sekarang jadi satu. Harapannya apa? Kuat secara sistem pemerintahan, tapi juga kuat secara check and balances. Ini kok kayaknya masih satu pintu ini. Apa yang digagas ini kayaknya jeruk makan jeruk. Nah, ini yang kemudian rakyat kemudian bertanya. Oke, ini jadi luar biasa ya, karena kan memang pemilu kemarin kan pemilu serentak pertama, ya. Sehingga kita pun sebagai masyarakat ini juga masih melihat loh ya, gitu. Hasilnya hari ini seperti ini dengan pemilu serentak. Karena pasti ketika pemilu serentak kan kita juga melihat berbeda ketika presiden sendiri dan legislatif sendiri kan berbeda, sehingga hasilnya ini 1 tahun ini kita sama-sama akan melihat seperti apa ya. Karena pemilu serentak itu jangan hanya
bicara tentang efektivitas anggaran saja, Yes, tetapi juga dampaknya di masyarakat kan juga harus kita lihat. Ya. Kalau kemudian efektivitas di anggaran, tapi kemudian ternyata berdampak jauh buruk di kehidupan demokrasi kita ya, mungkin Depresi. iya betul. Itulah mengapa kongres sangat costly. Yang namanya pemilu, pilkada itu tahapan yang sangat-sangat mahal. Pembiayaan anggaran mereka itu bukan sedikit, Ya. sangat besar dibanding dengan kegiatan misalkan anggaran diperlukan untuk pendidikan dalam kurun waktu 1 tahun, tapi diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Karena kan tahapannya baru 2 tahun ya, 2 tahun, 2 tahun. Tapi ini menyerap anggaran cukup besar. Nah, biaya mahal dan besar inilah yang kemudian Apik perlu tahu. Ini kita pesta bukan sekali bubar, tapi kita perlu melihat bagaimana kemudian hasil dari pestanya apa. Kalau kemudian orang menikah mawatih warohmah apa tidak, oh ini jadi kayak nasihat. Nasihat perkawinan ya. Ini boleh diminum nggak nih? Oh, boleh, monggo silakan ini. Takutnya nanti durasinya habis terus saya nggak sempat ini. Iya, silakan. Nah, tadi Mas akan juga banyak mengulas terkait dengan ya kondisi partai politik hari ini, dan itu menurut saya juga sudah semua orang tahu gitu ya. Nah, begitu juga hasilnya kita bisa lihat dari proses-proses hari partai politik ini loh, calon-calonmu yang hari ini hasilnya seperti ini. Itu masyarakat hari ini sudah cerdas, sudah mampu niteni kalau bahasa kita, niteni. Nah, ini yang menjadi warning menurut saya buat partai politik. Nah, saya sekarang udah pinter loh dan niteni gitu. Jadi bukan soal kandidasi di awal waktu pencalonan itu atau rivalitas pencalonan. Jadi ini bukan soal kemudian kubu siapa 01 atau 02, tapi sudah kembali pada mandat aktif. Betul, jadi sudah hilang, artinya sudah tidak bicara ya sudah ada urusan apa tadi dulu sih, jagung dan kampret ya. Itu lagi. Iya, tapi bagaimana ada? Kita harus lihat sama-sama hasilnya seperti ini, terus kita mau ngapain? Oke, Mas Aan, ini yang mungkin pertanyaan terakhir. Ya, sekali lagi kami mohon maaf menyulik penjaringan pada acara kita. Untuk jadikan semua ada. Oke, gitu ya. Untuk jadi semua itu yang harus kita catat. Untuk jadi semua ada. Pokoknya volunteer kita juga harus jalan kan. Betul, gitu. Nah, di tengah situasi apalagi kan nanti nih pemilu kada di Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Terkait dengan peran partai politik dalam proses kandidasi, apa yang menjadi lihat dan ya mungkin harapannya menjadi mana? Ya saya berharap ini kan proses sebenarnya sudah tinggal 9 kan sudah tinggal coblosan ya. Kandidasi sudah selesai, pencalonan penetapan sudah selesai, kampanye sedang berlangsung. Nah, kalau saya sih kami ya, jadi ini berharap bahwa proses-proses penyelenggaraan, proses-proses pengusungan yang dilakukan oleh masing-masing partai ini menjalankan secara prosedural yang sudah dijalankan. Kenapa? Karena kerja-kerja penyelenggaraan ini kita juga harus menjaga teman-teman di Bawaslu dan KPU. Ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Jangan sampai kemudian pelanggaran-pelanggaran yang quote in quote sebenarnya bisa jadi terjadi, baik itu dalam konteks penyelenggaranya, baik itu dalam konteks calonnya. Ini kan mungkin, sangat mungkin, dan ini harus kita benar-benar awasi. Jadi awasi bagaimana kemudian kalau terjadi kecurangan, misalkan money politik lah. Nah ini yang kemudian kita sebut tadi substansi demokrasi. Karena prosedural itu ya sudah selesai. Kalau ternyata ada yang melaporkan kaitannya dengan kecurangan dilakukan oleh kandidat atau yang dilakukan KPU ternyata tidak imparsial, ya kita perlu lakukan kerja-kerja itu. Nah inilah yang kemudian substansi harus terus di. Kalau boleh tahu, terakhir sekali di jaringan demokrasi, jaringan pada menduduki sebagai apa begitu? Mungkin ya kita semua itu kalau sebenarnya. Oke. Ya anggota presidium aja. Jadi kalau dijadi saya anggota presidium, di situ ada presidium dan beberapa anggota yang terdiri dari aktivis penggiat demokrasi. Semuanya itu adalah mantan penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Tapi saudara nih, ini kan maskot andalan kita dijadi di. Terima kasih Gus Aan atas waktunya. Sama-sama, ya. Dan tentu saja kawan-kawan semuanya, begitu adalah dari diskusi kita dengan Mas. Salam demokrasi. Jutaan husu bulan suci, kabar korban pahlawan demokrasi. Ada yang sakit bahkan ada yang mati. Aku dengar jumlahnya ratusan.
demi demokrasi. Pemilunya sudah selesai, pilunya masih terasa.